Dan ini memang ada pakemnya khusus untuk pembuatan tasbih ini. Dan kebetulan tasbih ini diritualkan selama 33 malam atau 1 bulan lebih 3 hari ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur semua, pada video kali ini saya akan mengenalkan sebuah media, sebuah sarana ataupun benda bertuah gitu ya. Bisa dikatakan benda bertuah. Ini adalah tasbih Sultanul Jin Malik Al-Kibri ya. Tasbih Sultanul Jin Malik Al-Kibri ya. Ini adalah produk Padepokan Spiritualis Funky yang sudah saya proses. Tasbih ini bahan dasarnya menggunakan kayu galih asam. Kayu galih asam. Ini terdapat apa ini namanya? Pembatasnya juga ya, bukan pembatas ya, buat penanda juga nih. Misalnya ketika kita wirid sudah dapat 100, nanti kita pisahin 1, 200, 2, 300, 3 dan sampai 1000 gitu ya. Nah, tasbih ini kenapa dinamakan tasbih Sultanul Jin Malik Al-Kibri? Karena untuk tata cara pembuatan tasbih ini menggunakan asma ruh tingkat 9 atau asma Sultanul Jin Malik Al-Kibri gitu ya. Dan ini memang ada pakemnya khusus untuk pembuatan tasbih ini. Dan kebetulan tasbih ini diritualkan selama 33 malam atau 1 bulan lebih 3 hari ya berarti. Iya, sekitar 33 malam diritualkan. Jadi bukan barang biasa ya sedulur. Memang insya Allah ada power dan ada khodamnya. Jadi kalau saya bahas tentang khodam lagi apa, tentang tasbih ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi diibaratkan gini, kalau ada seseorang yang tidak mau bertirakat gitu ya karena kesibukan, misalnya nih, bagus saya ingin mempunyai ilmu untuk mengobati orang, tapi saya nggak ada waktu buat puasanya, nggak ada waktu buat wiridnya gitu kan. Atau misalnya Ki Bagus ini saya mau menolong orang yang yang misalnya terkena santet atau terkena guna-guna, tapi saya nggak tahu caranya gimana, terus kemudian saya nggak mempunyai benteng diri, takutnya nanti ketika diserang balik malah efeknya kena kita gitu kan. Nah ini kalau sedulur itu ingin mempunyai kesaktian, bukan kesaktiannya misalnya untuk menolong orang atau untuk menolong diri sendiri gitu kan, tapi tidak mau membaca amalan-amalan yang jumlahnya ribuan, terus kemudian nggak mau puasa-puasa, wirid-wirid misalnya 7 malam, 33 malam dan lain sebagainya, maka bisa menggunakan tasbih Sultanul Jin Malik Al-Kibri ini ya. Jadi tasbih ini mempunyai 1001 khasiat, yaitu multifungsi, bisa digunakan untuk segala hajat gitu ya. Seperti contoh ada keluarga kita yang sakit gitu kan, dan kemudian kita bacakan kunci tasbihnya gitu kan, kita bacakan kunci tasbihnya, terus kita wiridkan menggunakan tasbih ini beberapa kali. Boleh kita rendam ke dalam air sekitar 10 atau sekitar 15 menit. Kita angkat airnya, kita minumkan gitu kan. Terus untuk perang melawan santet, terus kemudian mengobati orang yang terkena santet, kita gunakan air kelapa. Kita gunakan air kelapa. Caranya gimana? Nanti akan saya kasih tahu, karena nanti ada kertasnya. Itu di dalam kertas itu sudah saya tulis semuanya. Cara mengobati santet caranya gini, cara mengobati cara berkomunikasi dengan khodam ilmu yang kita miliki caranya gini. Itu semuanya sudah saya ketik, sudah saya tulis, dan saya buatkan kertas tata caranya di situ. Jadi lengkap. Ya seperti contoh nih sedulur bertanya, ada kemarin tuh yang bertanya, Ki Bagus,
saya ingin memahari suatu media tapi yang nggak ada perawatannya, katanya gitu. Jadi rata-rata semua media yang saya maharkan itu ada cara perawatannya, seperti keris semar mesem gitu kan. Keris semar mesem itu harus dirawat kalau ingin powernya selalu meningkat. Caranya setiap malam Jumat kita olesi dengan minyak. Kalau nggak ada waktu bisa sebulan sekali gitu kan. Sebulan sekali itu berarti 1 bulan ya kita cukup sekali minyakin gitu kan. Masa sih sebulan sekali nggak ada waktu sama sekali gitu kan. Itu ya maksimal itu sebulan sekali harus diminyakin. Lalu kalau nggak diminyakin gimana? Ya nanti lama-lama power energinya itu akan melemah. Berbeda dengan tasbih ini. Tasbih ini cara perawatannya itu sangat mudah. Gimana sih caranya? Cara perawatan tasbih ini yaitu cukup digunakan untuk wiridan gitu kan. Itu kan nanti ada dikasih mantra atau kunci penggunaan. Kunci penggunaannya itu sangat pendek, bahkan sama Bismillahirrahmanirrahim aja hampir sama lah panjangnya, hampir sama gitu kan, hanya beberapa kata. Itu sangat pendek. Kalaupun kita tidak mewiridkan kunci tersebut, kita bisa wiridkan misalnya sholawat, zikiran-zikiran dan lain sebagainya menggunakan tasbih ini. Dan itu sudah salah satu cara untuk memperkuat tasbih ini, sedulur, yaitu kita sering menggunakan tasbih ini untuk wiridan. Itu sudah termasuk untuk menambah power dari tasbih ini gitu. Kecuali kalau kita misalnya simpan nih tasbih ini di dalam, misalnya di dalam lemari gitu kan, nggak kita pakai-pakai, nggak pernah kita wirid menggunakan tasbih ini, malah kita sukanya misalnya pakai yang otomatis gitu kan, ya tentu saja malah powernya akan berkurang gitu kan. Dan mubazir juga, sedulur, kalau kita nggak pernah menggunakan tasbih ini, karena sangat disayangkan dengan energi dan khodam yang sangat luar biasa di sini kita tidak menggunakannya gitu kan. Dan perlu diingat, perlu saya tegaskan di sini. Jadi bagi sedulur yang ingin memahari tasbih ini saya tegaskan ya. Jadi apapun manfaat yang ada di tasbih ini, apapun kelebihan yang ada di tasbih ini, jangan berpatokan atau menggantungkan semua hajat kita kepada tasbih ini gitu kan. Jadi sebenarnya apapun yang ada di tasbih ini, mau kekuatannya, mau manfaatnya, mau khodamnya, itu sebenarnya hanya sebuah jalan, sedulur. Semua yang kita inginkan, semua yang kita hajatkan itu tetap, yang mengabulkan itu tetap Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Jadi kita menggunakan tasbih ini itu hanya sebagai jalan gitu kan. Tetap kita mintanya kepada Allah, tapi menggunakan syariat tasbih Sultanuddin Malik Al-Kibri ini gitu, sedulur. Tetap, karena dalam proses pembuatan tasbih ini pun dengan cara ilmu hikmah gitu kan, bukan dengan cara ilmu hitam gitu. Karena kita pun yang membuat tasbih ini tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tasbih ini mempunyai keberkahan, supaya tasbih ini mempunyai kelebihan dan tuah atau energi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi kalau sedulur misalnya menuhankan benda ini, kalau sedulur menggantungkan keinginan sedulur, hajat-hajat sedulur kepada tasbih ini, tentu itu adalah cara yang salah gitu kan. Karena khodam yang ada di sini, energi yang ada di sini ini adalah energi yang dihasilkan dari kekuatan doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedulur. Gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita menggantungkan niat kita itu kepada suatu benda. Kita mengultuskan benda itu bisa mengeluarkan sebuah kemampuan, bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Itu adalah cara yang salah gitu. Jadi tasbih ini sangat cocok ya bagi sedulur yang ingin mempunyai kemampuan yang instan, yang saya sebutkan tadi. Misalnya tiba-tiba bisa mengobati orang, tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan khodam, tiba-tiba mempunyai kepekaan batin yang luar biasa gitu kan. Tentu ini sangat bermanfaat gitu. Jadi nggak perlu melakukan puasa, nggak perlu wirid lagi, nggak perlu diisi ilmu apapun lagi. Cukup memiliki tasbih ini sudah lebih dari cukup, karena tasbih ini mempunyai 1001 khasiat gitu. Intinya multifungsi lah gitu. Nanti apabila sedulur ada hal-hal yang tidak paham, apabila sedulur ada hal-hal yang tidak dimengerti, nanti bisa tanyakan ke saya. Tentu saja bagi sedulur yang memahari tasbih ini, nanti akan saya bimbing, akan saya berikan arahan, dan akan saya istilahnya kasih saran-saran gitu ya, apabila nanti sedulur ingin menggunakan untuk hajat-hajat tertentu gitu. Tentu saja
dengan catatan tidak ada garansi ya. Semua media atau produk yang saya jual itu, yang saya maharkan itu tidak ada garansi atau jaminan gitu kan. Kalau sedulur misalnya minta jaminan, minta garansi, tentu cari aja tempat lain begitu. Karena yang saya berikan adalah bimbingan, yang saya berikan adalah arahan kepada sedulur semua, saran-saran kepada sedulur semua. Nah, saya tidak memberikan garansi ataupun jaminan kepada sedulur semua gitu. Jadi semua manfaat, semua khasiat ataupun khodam yang ada di dalam media ini mutlak terjadi atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, apabila sedulur ingin memesan, boleh kunjungi toko saya di Shopee, terus kemudian ada juga di Lazada, di Tokopedia juga ada kayaknya. Soalnya di Tokopedia itu kalau saya posting benda-benda seperti tasbih kayak gini itu sering dihapus sama Tokopedianya, sedulur saya juga bingung. Tapi kalau di Shopee itu selalu ada. Nama toko, semua toko itu sama, namanya Ki Bagus Purwas ya. Kalau ada toko lain yang mengatasnamakan Ki Bagus Purwas, atau ada toko lain yang gambarnya sama persis dengan gambar yang ada di toko saya, itu penipu. Karena banyak sekali oknum-oknum yang menjiplak dari toko-toko saya, dari produk-produk yang ada di toko saya, kemudian mereka jual. Mungkin mereka juga ya saya nggak tahu juga sih ya, tapi semua foto saya yang ada di Shopee, di Lazada, di Tokopedia itu kadang-kadang ada yang memakai foto tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi saya nggak bertanggung jawab ya sedulur kalau soal itu. Jadi silakan dipesan. Saya Ki Bagus Purwas. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.